Tapi sebelum itu, seperti biasa, sebelum kita mulai diskusinya, alangkah lebih baik kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Khadidah Pratiwi dengan NIM 2306957, si guru yang galak. Oke, teman-teman semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Desa Dwi Anita dengan NIM 2308086, si guru yang kawaii. Dengan guru yang judes. Nama saya Widiawati dengan NIM 2305475. Saya sebagai guru yang comel. Saya Cindy Putri Nurul Muktasari dengan NIM 2303149, si guru yang baik. Saya Delanita Hikma dengan NIM 2303817, si guru yang mungil. Saya Novianisa Fitri dengan NIM 2303778, si guru yang macan, manis, cantik. Udah kenal ya semuanya ya? Penasaran gak kita di sini mau ngebahas apa? Penasaran. Pokoknya ini materi yang pasti nanti kita butuhkan sebagai calon guru, terutama untuk mengajar bahasa Inggris. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja serahkan kepada si guru yang mungil untuk memberikan materi pertama. Silakan. Oke, materi yang pertama ada scaffolding. Apa itu? Ada yang tahu? Scaffolding is a commonly used control which can be traced back to sociocultural theory. Generally speaking, it refers to various states of supervised learning from the teacher, piece material, and the learning context to acquire and expand their knowledge and abilities. Jadi, scaffolding itu bisa disebut dengan konsep menahan hingga kuat, atau secara sederhana bisa dijelaskan dengan dukungan atau bantuan sementara yang diberikan kepada murid untuk murid itu dapat dengan mudah memahami dan menangkap materi tersebut. Scaffolding ini bisa dilakukan oleh guru, teman, materi pembelajaran, dan juga lingkungan belajar tersebut. Dalam konteks pendidikan bahasa Inggris di SD, scaffolding sangat penting karena membantu anak memahami mendapatkan kosakata baru bahasa Inggris dengan mudah. Contohnya saat guru memberikan sebuah petunjuk atau memberikan sebuah kalimat rumpang, misalnya berisikan I have a titik-titik. Nah, anak tersebut harus mengisi kalimat rumpang tersebut. Terus ada juga dukungan dari teman. Misalnya teman yang sudah paham dengan materi tersebut bisa memberi bantuan kepada teman lainnya yang kesulitan. Ada juga dari materi di sini yang dimaksud ada gambar, audio maupun flashcard. Contohnya saat kita mengenalkan nama-nama hewan, kita bisa menunjukkan gambar ataupun dengan mengucapkan nama-nama tersebut berulang-ulang kali. Dari dukungan dari lingkungan, si guru bisa memberikan membentuk sebuah kelompok agar bisa bermain dan anak tersebut tidak merasa tertekan dalam dunia pembelajaran tersebut. Kemudian scaffolding itu bertujuan untuk memberi dukungan, ya tadi dukungan serta bantuan secara sementara. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, anak tersebut kan akan bisa, dukungan tersebut akan dikurangi dengan kemampuan si anak, lalu si anak bisa belajar dengan mandiri. Baik, mungkin seterusnya akan dilanjutkan oleh Tom saya. Oke, selanjutnya adalah teori Branner. Apa sih teori Branner itu? Branner proposed the theory of scaffolding and routine practice in providing training and activities for children. Children are given opportunity to hold their knowledge through routine exercise so that the new language
untuk pelatihan anak dan aktivitas anak. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwasanya scaffolding ini adalah menahan hingga kuat. Setelah kuat itu baru dilepaskan. Nah, cara memperkuat scaffolding ini adalah dengan cara memberikan latihan rutin kepada anak gitu. Setidaknya anak itu diberikan kesempatan untuk menahan kemampuannya itu dalam bentuk latihan-latihan rutin yang diberikan oleh guru agar kemampuan berbahasanya itu bisa bertahan lama karena adanya pembiasaan. Nah, penguatan dan latihan-latihan rutin itu dapat mengembangkan kemampuan berbahasa anak ini ke tingkat yang lebih lanjut. Oke, mungkin sekian dari Gandul akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Di sini saya akan menerangkan teori Vygotsky. Di sini Vygotsky has a theory that is more or less the same as gadgets, but he emphasizes that children relate to their social environment related to their respective cognitive development. Language help them acquire new things, organize those new things, open up opportunities to do things and organize this thing through work as symbolism. Here because he also emphasizes that children learn to do everything and learn to think but are assisted by adults. Adults are one who facilitate. Nah, di teori ini tuh di mana sih anak-anaknya tuh ditekankan ke lebih lingkungan sosial mereka, jadi terkaitnya tuh ke kognitif mereka. Nah, di sini tuh di teori Vygotsky ini si anak-anaknya tuh masih membutuhkan bantuan dari orang dewasa atau bisa kita sebut orang tua atau guru. Nah, di teori Vygotsky ini dijelaskan lagi yang pertama yaitu ada ZPD atau zona of proximal development, di mana si anak-anaknya itu dikasih tugas namun belum bisa menyelesaikan sendiri, jadi masih membutuhkan atau masih membutuhkan bimbingan dari orang tua atau guru. Contohnya misalkan di sekolah itu dikasih tugas matematika, terus si anak-anaknya tuh belum bisa menyelesaikan si tugas kompleksnya itu secara mandiri. Jadi kalau misalkan dari guru tersebut dijelaskan dulu, langsung si anaknya tuh bisa paham kalau misalkan udah kita dijelasin ke anaknya. Terus yang kedua itu ada scaffolding. Di scaffolding itu strategi untuk mencapai tujuan si ZPD tadi, di mana orang tua, guru, teman sebaya juga bisa memberikan arahan dan bimbingan atau motivasi ke anak tersebut. Terus bisa memberikan arahan yang baik dan benar buat si anak tersebut. Nah, terus si gurunya juga bisa memberikan tugas, tapi si tugasnya yang masih masuk akal di si anak itu, enggak di luar otak si anaknya tersebut. Nah, terus misalkan di sekolah bisa si gurunya membagikan kelompok belajar, misalkan kelompok belajar Inggris atau matematika kayak pemecahan gitu, biar si anaknya tuh enggak susah sendirian, jadi bisa nanyain ke teman. Nah, terus kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, misalkan dari orang tuanya bisa belajar nih, kayak seingat aku kalau di kelas 1 SD tuh pasti belum bisa tali sepatunya tuh belum bisa sendiri gitu, ngetali sepatunya tuh belum bisa sendiri. Nah, jadi bisa tuh si orang tuanya tuh ngebelajarin ke si anaknya tuh bagaimana cara mengikat tali sepatu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh guru yang comel. Oke, yang ketiga ada role of language. Itu peran bahasa, di mana Vygotsky sendiri ini percaya bahwa alat untuk bahasa ini bukan hanya untuk alat komunikasi, melainkan juga untuk alat untuk perkembangan kognitif anak. Vygotsky sendiri ini percaya bahwa perkembangan kognitif anak itu bisa berkembang melalui interaksi sosial. Misalnya si anak ini belum bisa nih belajar membaca kalimat panjang, nah terus si gurunya itu bakalan ngebantuin. Nah, di situ kan terjadi ya interaksi sosial. Jadi si anak tuh bisa berkembang gitu kognitifnya. Yang keempat ada culture and social and spiritual.
budaya dan sosial lingkungan. Nah, perkembangan kognitif si anak juga bisa berkembang melalui budaya dan lingkungan sosial. Misalnya nih, anak itu tumbuh di lingkungan yang bahasanya tuh formal gitu. Jadi nanti dia juga bakalan belajar gimana menggunakan bahasa formal gitu, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh conceptual vocabulary in context that are relevant and useful to students is using everyday life situation or familiar to explain the meaning of the vocabulary. Nah, jadi itu pembelajaran yang menghubungkan dalam kehidupan yang nyata. Jadi itu gurunya juga yang mempraktekkan, gurunya juga yang mengajarkan. Nih contohnya I working. Nah, jadi itu gurunya juga yang mempraktekkan juga, jadi gurunya juga yang mengajarkan juga. Selanjutnya digantikan oleh teman saya. Boleh tolong di poster. Ini ya. Oke, next di sini ada what is concretization. Teman-teman mungkin bisa baca ya. Concretization is a learning method that refers to providing real example or physical representation to clarify abstract concept. It involves multiple sense to help students understand the meaning of words more deeply by connecting them to something they can see or touch. Jadi berbeda dengan tadi sebelumnya yang kontekstual. Kalau kontekstual kan tadi teman saya sudah menjelaskan bahwasanya guru itu menjelaskan sambil memperagakan. Kayak misalkan tadi yang walking, oh walking itu seperti ini, gurunya sambil jalan. Atau misalkan kayak happy birthday to you, happy birthday to you, berarti I'm singing. Oke. Nah, berbeda dengan konseptual. Kalau konkretisasi itu gurunya memberikan pengajaran dengan cara menghubungkan sebuah materi itu dengan benda yang bisa dilihat, bisa didengar. Misalnya, saya menjelaskan mengenai waktu. Berarti saya bisa membawa jam. Oh, waktu itu ditunjukkan melalui jam. Lalu saya nanti mencontohkan atau membawa gambar di pagi hari dengan suasana cerah, matahari, terus ada awan-awan. Oh, berarti suasana pagi hari seperti ini. Nanti saya menjelaskan malam hari. Saya membawa gambar suasana yang gelap gulita, ada bulan, ada bintang-bintang. Sehingga anak itu mengerti karena mereka bisa melihat, oh ternyata malam hari suasananya seperti ini. Kalau misalkan siang hari suasananya seperti ini. Nah, untuk agar teman-teman semua lebih mengerti, saya mau meminta partisipasinya. Untuk saat ini boleh teman-teman kita sedikit bermain peran. Saya menjadi guru dan kalian menjadi murid. Mau? Oke, kalau gitu bisa tolong anak-anak keluarin dulu bukunya. Oke, Ibu. Oke. Coba semuanya udah pegang buku? Sekarang saya mau tanya. What this is? Sekali lagi, what this is? Oke, betul. Kalian nulis di mana? Buku. In English? Di buku. In a betul. Terus coba Najib pegang bukunya. What is Najib hold? It's a book. One more. It's a book. Teman-teman semua tahu buku? Tahu. In English? It's a book. Betul. Sekali lagi ya. What this is? Pen. Teman-teman semua punya? Punya. In English it's a pen. It's a pen. Coba yang sebelah sini. What this is? Pen. Right. What this is? Pen. Nah, mengerti ya?
dapat anak-anak pegang. Coba kalau misalkan kalian belum tahu apa-apa, kalian tahu buku tuh yang kayak gimana ya? Buku tuh biasanya dipakai apa ya? Buku itu yang kayak gimana sih bentuknya? Sementara kalau misalkan gurunya bawa nih buku, oh buku tuh yang kayak gitu, berarti selama ini saya nulis pakai buku. Berarti saya tuh kalau baca tuh dari buku. Paham kan perbedaannya? Itu baru materi-materi yang mungkin kalau buku mah kan setiap hari kita dapat udah lihat, udah tahu. Nah, dengan kita menerapkan konsep ini atau metode ini kepada materi-materi yang lebih sukar, anak-anak tuh akan lebih mudah memahami karena mereka bisa langsung melihat, mereka bisa langsung mendengar, dan mereka bisa langsung membayangkan. Paham semua konsepnya? Selanjutnya materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, si guru yang kawaii. Oke, selanjutnya adalah TPR, yaitu Total Physical Response. Jadi TPR ini is a language learning method that coordinates speech and action. Jadi metode pembelajaran yang mengkoordinasikan antara bicara dan aksi. Boleh kalau jadi saat guru itu menjelaskan tentang kosakata, guru tersebut berbicara dan melakukan aksinya. Dan di dalam TPR ini terdapat dua tipe, yaitu instructional TPR dan educational TPR. Yang pertama saya akan menjelaskan instructional TPR, yaitu guiding in ordering. Jadi kalau di yang TPR yang pertama ini lebih ke kalimat perintah. Jadi saya mencontohkan ya. Can you hear us? Yes. Can you see me as well? Yes. Misalkan Najib, can you close the door? Jadi nanti tuh kalau yang di kalimat pertama ini physical response atau respon fisik yang membutuhkan partisipasi dari semua murid-muridnya. Selain itu total physical response ini sangat dibutuhkan untuk mengawali pembelajaran, seperti misalkan guru saat masuk, hi, good morning, good morning, how are you today? Gitu. Untuk kalau yang kedua itu teaching and explaining. Nah, dalam educational TPR ini, guru itu menjelaskan apa yang ia jelaskan tentang kosakatanya, dan terdapat 5 step yang harus dilakukan. Yang pertama adalah preparation, yang yaitu menyiapkan kosakata yang akan dipelajarinya. Misalkan di sini saya akan mempelajari cara bilang kucing, cat, meow, oke? Meow. Nah, yang kedua itu yaitu teacher modeling. Nah, jadi si guru ini memberi role model kepada muridnya itu bagaimana cara menjadi kucing atau bagaimana kucing itu terlihat. Jadi kayak, hi, look at me, I am a cat, meow, like that, okay? Yaitu student modeling, yaitu semua murid-muridnya juga menirukan apa yang guru tersebut bicarakan. Jadi seperti misalkan gurunya, hi, I'm a cat, meow, can you repeat after me? Hi, I'm a cat, meow. Okay, like that. Terus yang keempat itu adalah student participation. Seperti yang tadi dijelaskan tadi, butuhnya partisipasi di antara semua murid-murid antara guru. Bagaimana kelas akan berjalan jika tidak ada salah satu pelengkap dari kelas tersebut. Jadi partisipasi antara dari murid itu sangat dibutuhkan. Nah, yang pertama, yang terakhir adalah repetition ataupun pengulangan. Kan tadi sudah dijelaskan dan sudah diberitahu kalau kucing itu seperti apa. Jadi dalam nanti pengajaran nanti minimal itu 3 kali pengulangan kosakatanya. Jadi kan tadi udah bilang ini cat, meow, cat meow, cat meow. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Yang terakhir yaitu formulaic language. Formulaic language refers to a sequence of words or phrases that are often used together as a fixed expression in communication. These phrases are typically memorized and used as single units rather than being generated word by
on grammar rules. Jadi formulaic language itu mengacu pada kumpulan kata atau frasa yang biasa digunakan dalam ungkapan dalam berkomunikasi. Kumpulan frasa atau kata ini biasanya dihafal dan digunakan dalam berkomunikasi. Formulaic language ini bisa dibilang kita tidak perlu pikir panjang untuk menggunakannya karena sudah menjadi kebiasaan atau pola dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yaitu pada kata sapaan. How are you itu artinya bukan how bagaimana adalah you kamu, tapi apa kabar. Yang selanjutnya yaitu dalam kata good morning, good afternoon, dan selanjutnya contoh selanjutnya dalam perintah, kalimat perintah seperti open your book atau close the door, seperti itu. Terima kasih. Oke teman-teman semua, tadi gimana, udah mendengarkan materinya? Sudah. Coba tadi aku mau tanya dulu, tadi ada berapa metode pengajaran yang kami jelaskan? Ada yang tahu? Ada yang ingat? 7. Itu nggak sama metode teorinya ya? Ada berapa coba? Apa aja, ada yang ingat? No, ya betul. Selanjutnya terus tadi yang dijelaskan iya, yang terakhir betul. Kalian semua ngerti perbedaannya? Insya Allah mengerti. Tadi ada yang diperagakan, yang melibatkan panca indera. Tadi ada yang harus dengan pengulangan, terus peragaan dari gurunya. Terus tadi yang terakhir juga pengajaran yang kita tuh udah sering sebenarnya kayak mendengarkan kayak how are you, tapi kita tuh tahu kalau dipisah-pisah katanya pasti beda, tapi ketika disatukan artinya berbeda. Udah ngerti ya semuanya ya? Ngerti. Oke, selanjutnya kalau udah mengerti, saya yakin kalian semua punya pertanyaan yang menarik. Maka dari itu saya dan kelompok saya persilakan untuk teman-teman semua mengajukan pertanyaan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, aku Hanifah Syariah Bismillah dengan NIM 2308055. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan materi pada hari ini. Itu mungkin Boleh Hanifah maju ke supaya terlihat di kamera. Dan itu pagi. Sini Hanifah maju. Sini sebelah sini. Nah. Baik, ulangi lagi ya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hanifah Syariah Bismillah dengan NIM 2308055. Mungkin di sini saya ingin lebih memastikan gitu. Kan tadi kalian sudah menjelaskan beberapa macam pembelajaran di dalam bahasa Inggris. Nah, kan ada kontekstual, concretization, TPE dan yang lainnya gitu. Nah, mungkin kalau yang concretization mah itu tuh lebih ke dapat dilihat oleh panca indera gitu bentuknya. Nah, tadi juga sudah dicontohkan oleh Kania. Mungkin di sini saya ingin meminta gitu contoh
proses scaffolding. Nah, bagaimana cara seorang guru menilai apakah peserta didik tersebut telah menguasai kosakata baru setelah proses scaffolding tersebut? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali masih ada? Boleh? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadi Farida Fauzi dengan NIM 2308019. Sebelumnya terima kasih kepada Fakultas 1 yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Kelompok 1, bahwasanya scaffolding teaching itu merupakan bantuan yang diberikan oleh guru terhadap siswa. Salah satunya dalam pembelajaran bahasa Inggris, yaitu membantu siswa untuk belajar terkait dengan kosakata baru dalam bahasa Inggris. Nah, pertanyaannya, bagaimana peran guru atau keterampilan guru yang harus dikuasai untuk menerapkan scaffolding teaching dalam pembelajaran, dan juga apa saja tantangan yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan scaffolding teaching dalam pembelajaran. Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, barangkali ada yang masih ingin bertanya? Cukup? Oke. Oke, teman-teman, izinkan kami untuk sedikit berdiskusi. Oke? Oke. Silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Najib, yaitu bagaimana peran guru yang harus dikuasai untuk menerapkan scaffolding teaching dan tantangan pembelajarannya. Seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa scaffolding teaching itu adalah metode pembelajaran di mana seorang murid itu ditahan dulu, lalu diberikan asupan pembelajaran. Setelah dirasa cukup, baru bukan dilepas, istilahnya itu dibiarkan agar
nggak mungkin dong kayak melatih anak dari awal dari kecil. Tapi kalau diri kita sendiri nggak merasa dekat sama siswa tersebut. Lalu untuk tantangannya, yang pertama itu kualitas pemahaman isi otak pada siswa. Pasti beda kan antara saya dan teman-teman semua, isi pemahaman otaknya pasti berbeda. Maka hal tersebut dijadikan sebuah tantangan. Apalagi kalau metode scaffolding teaching ini metode yang cenderung disamakan oleh semua gurunya, dan dalam satu kelas itu sudah diberi porsi masing-masing yang sama seperti itu. Lalu tantangan yang kedua itu tentu saja ada di fasilitas sarana dan prasarana. Ngomongin kalau sarana prasarana mah kayaknya di semua kelas juga gak akan ada yang pernah cukup kalau memaksakan gurunya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang sempurna. Selain itu adanya selain kualitas SDM dan kualitas pribadi siswa itu beda-beda, jadi membuat guru tersebut terhambat untuk mengajarkan dengan cara scaffolding teaching. Selanjutnya oleh kakak saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hanifah, yaitu contoh pembelajaran kontekstual yang bisa diimplementasikan di SD. Jadi kayak contoh sederhananya tuh kayak bisa guru tuh mengambil dari kata toko, terus nanti si gurunya tuh bisa mengaitkan pengalaman si anak tersebut pergi ke toko misalkan, atau ke warung atau ke supermarket bersama orang tua tersebut. Nah itu si guru tuh bisa nyuruh si anaknya tuh buat cerita tentang gimana aja selama kegiatan di toko tersebut, di supermarket misalkan apa aja yang dibeli atau bersama siapa saja perginya seperti itu. Oke teman-teman, sebelum saya menjawab pertanyaan selanjutnya, barangkali dari teman-teman ada yang mau nambahin dulu tadi jawaban dari teman-teman saya mengenai pertanyaan Hanifah dan Najib. Ada yang ingin menambahkan? Cukup aja? Oke, dan selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan kedua. Bagaimana cara seorang guru menilai apakah anak bisa menilai kosakata anak setelah pembelajaran scaffolding? Sebetulnya ketika kita berbicara mengenai penilaian, itu berarti berhubungan dengan evaluasi, yang mana sering sekali ditekankan oleh dosen-dosen kita bahwa kita tuh jangan takut untuk mengadakan atau membuat evaluasi untuk anak-anak. Nah, bagaimana caranya untuk kita menilai? Itu tadi berarti harus mengadakan evaluasi. Bentuknya seperti apa? Itu bisa sangat bebas. Mungkin paling sederhana kita bisa membuat soal yang berhubungan dengan kosakata yang sebelumnya diajarkan pada hari itu. Atau kita juga bisa misalkan sebelum pulang, anaknya yang misalkan bisa menyebutkan 5 kosakata boleh pulang duluan. Biasanya seperti itu ya? Betul? Betul. Mungkin kalau gurunya bisa lebih berkreasi, terus bisa waktu jangkanya itu udah disiapkan dari beberapa hari yang lalu, bisa juga membuat media pembelajaran, games untuk menilai kosakata anak yang udah mereka kuasai itu berapa. Misalkan dengan cara memanfaatkan teknologi kayak word wall, dimana itu kita bisa tekan terus nanti muncul gambar, terus tanya kepada anak ini gambar apa, misalkan tadi a book, a pen, kayak gitu ya. Nah terus kita juga bisa memanfaatkannya dengan permainan lagu-laguan. Misalkan saya memberikan pulpen ini kepada Nipa, nanti kita nyanyi bersama-sama lagu apapun itu. Nanti lagu berhenti, misalkan di dia sebutkan 5 kata yang minggu lalu kita pelajari. Misalkan tadi misalkan jangan kata deh sapaan, misalkan kayak good morning, good night, kayak gitu ya. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan? Cukup? Cukup. Oke. Oke, teman-teman semua, barangkali sangat disayangkan ya, karena pada hari ini
sampai di sini. Namun saya yakin minggu-minggu berikutnya pasti kita akan berdiskusi mengenai hal-hal yang lebih seru, hal-hal yang lebih menginspirasi dan juga bermanfaat untuk kita semua. Tapi sebelum itu, sebelum kita tutup diskusi pada hari ini, saya dan rekan kelompok saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Dia Gusrayani yang sudah memberikan kita kesempatan untuk berani tampil, berani mengulik materi yang beliau berikan. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah hadir dan berpartisipasi aktif untuk mendukung kelompok kami. Sebelum ditutup, saya ada sedikit pantun kecil-kecilan, bukan kecilan, pendek. Ya, sebentar ya teman-teman.